Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan solehah? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan serta perbandingan ya. Sudah siap belajar hari ini? Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama adalah materi perkalian pecahan. Nah, untuk mengalihkan berbagai jenis pecahan, caranya adalah 1. Ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Yang kedua, setelah semua pecahan berbentuk pecahan biasa atau pecahan desimal, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika hasil akhirnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ubahlah menjadi pecahan campuran dengan cara pembilang dibagi penyebut. Kemudian, sederhanakan pecahan biasanya jika bisa. Caranya, bagilah menggunakan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, berikut adalah contoh soal perkalian pecahan. Yang pertama, 3/5 dikali 4. Nah, karena salah satu pecahan sudah berbentuk pecahan biasa, yaitu 3/5, nah maka satunya, yaitu 4 ini, kita juga sesuaikan, yaitu kita ubah menjadi pecahan biasa juga. Nah, 4 di sini itu artinya adalah 4/1. Jadi kalau bilangan bulat seperti ini, maka langsung saja ini artinya per 1. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan langkah berikutnya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 4, kemudian 5 dikali 1. Hasilnya adalah 12/5. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Maka didapat 12 dibagi 5 hasilnya dapat 2, sisa 2/5. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 1/6 dikali 32/4. Nah, karena salah satu pecahannya sudah berbentuk pecahan biasa, ini ya, maka yang 32/4 ini menyesuaikan. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya menjadi ini, 1/6 dikali 14/4. Nah, kemudian ini kita kalikan, atas dikali atas, atau pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. Jawabannya adalah 14/24. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Anak-anak ingat kembali bahwa jika ini masih bisa disederhanakan, maka harus kita sederhanakan. Caranya menggunakan FPB. Ingat kembali pelajaran di kelas 4, cara menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Caranya adalah kita cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, FPB kita bisa cari menggunakan pohon faktor atau tabel. Kemudian kita cari dan ketemu bahwa FPB dari 14 dan 24 adalah 2. Maka kita sederhanakan dengan cara dibagi 2/2. 14 dibagi 2 dapat 7, 24 dibagi 2 dapat 12. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, ini pecahannya sudah berbentuk pecahan desimal. Nah, maka untuk mengerjakan soal yang sudah berbentuk pecahan desimal, kita gunakan cara seperti perkalian bersusun biasa. Nah, letak komanya kalau perkalian ini tidak harus lurus ya, beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan cara yang lurus juga boleh. Tapi ini
lebih mudah. Jadi ini seperti perkalian bersusun biasa. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa ya, dikalikan biasa, kemudian kita jumlahkan. Lalu, nah ini untuk letak komanya, letak koma pada hasil akhir ini adalah total dari jumlah angka di belakang koma dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Bilangan yang dikalikan adalah 2,49 dan 1,6. Untuk 2,49 ini ada dua angka di belakang koma. Ini ya, 4 dan 9. Kemudian untuk 1,6 ada satu angka di belakang koma. Nah, jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Dari 2 ditambah 1. Ini 2, ini 1. Maka totalnya nanti di hasil akhirnya, jawaban terakhirnya harus ada 3 angka di belakang koma ya. Ini ya. Nah, jadi tadi kan ketemunya 3984. Lalu harus ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, lalu diberi koma. Nah, jadi jawabannya adalah 3,984 ya. Jadi itu jawabannya untuk yang tadi perkalian desimal. Nah, untuk yang berikutnya ya, kita ke contoh soal selanjutnya ya. Jadi semoga yang tadi kalian bisa paham ya. Nah, ini untuk contoh soal yang keempat. 1/2/4 dikali 2,3. Nah, ini karena salah satu pecahannya sudah berbentuk desimal yang ini, maka yang satu menyesuaikan. Ini kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, sebelum kita ubah menjadi desimal, karena ini campuran, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi 6/4 dikali 2,3. Nah, 6,4 ini kita jadikan pecahan desimal dengan cara kita jadikan per 100. Karena 4 ini pasti nanti jadinya 100. 4 ini pasangannya dengan dikalikan 25. Jadi kalau bawah dikalikan 25, yang atas juga dikalikan 25. Ketemu hasilnya 150/100 dikali 2,3. Nah, karena sudah per 100, maka ini bisa kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, kalau per 100 itu berarti ada dua angka di belakang koma. Maka angka yang di belakang koma adalah ini, 0 dan 5. Hasilnya adalah 1,50. Nah, kalau 0 di paling belakang setelah koma ini tidak dipakai, tidak apa-apa untuk perkalian atau untuk perhitungan. Jadi kita ubah saja supaya nanti hitungannya mudah, menjadi 1,5 dikali 2,3. Nah, ini dia caranya dengan cara perkalian bersusun biasa ya. 1,5 dikali 2,3. Kita hitung. Nah, ini ada satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma. Totalnya berarti ada dua angka di belakang koma. Maka nanti jawabannya juga harus ada dua angka di belakang koma. Jawabannya adalah 3,45. Ini ya, 3,45. Dua angka di belakang koma dari penjumlahan ini tadi. Oke, itu contoh-contoh soal untuk yang perkalian. Berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, cara pengerjaan berbagai jenis pecahan ya. Jadi, yang pertama, ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Jadi, harus diubah menjadi pecahan biasa ya. Berbeda dengan yang perkalian tadi, bisa diubah jadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Tapi untuk pembagian ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. Nah, setelah diubah menjadi pecahan biasa, soal yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Caranya adalah dikalikan dengan kebalikan pembaginya. Lalu kalau sudah diubah soalnya jadi soal perkalian, lalu dihitung seperti saat perkalian pecahan. Ini dia contohnya. Nah, soalnya adalah 2/5
dibagi 3/7. Nah, kita ubah soal ini. Nah, ini kebetulan pecahannya semua sudah berbentuk pecahan biasa ya. Jadi kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu kita ubah soal pembagian ini menjadi soal perkalian. Ingat, kalau diubah jadi kali baginya tadi, maka ini juga harus kebalikannya. Tadinya di sini 3/7 ya, dibagi 3/7 ya. Kita ubah menjadi dikali 7/3. Nah, ini yang berubah ya. Diingat-ingat, kalau bagi diubah jadi kali, maka ini belakangnya harus dibalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas ya. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, tinggal kita hitung seperti saat mengalihkan pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang ini 14 hasilnya, kemudian yang bawah penyebutnya 15. Nah, itu ya contohnya. Kemudian ada contoh berikutnya untuk pembagian pecahan. Nah, contoh nomor 1. 1/5/8 dibagi 2. Nah, kita wajib mengubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 13/8, kemudian 2-nya menjadi 2/1. Nah, karena ini pembagian, kita ubah jadi perkalian dikali kebalikannya. Kebalikannya 2/1 adalah 1/2. Lalu kita kalikan biasa ya. Nah, atas dikali atas 13, bawah dikali bawah 16. Nah, ini jawabannya sudah paling sederhana ya, tidak perlu disederhanakan atau diubah lagi. Nomor 2, contohnya adalah 4/1/3 dibagi 2/5/6. Ingat, semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini menjadi 13/3, kemudian dibagi 17/6. Nah, kita ubah pembagian menjadi perkalian dengan dikali kebalikannya. Nah, menjadi 13/3 dikali 6/17. Jawabannya adalah 78/51. Nah, ini harus kita ubah jadi pecahan campuran karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dengan cara dibagi ya, 78 dibagi 51. Ternyata dapat 1, sisa 27, lalu per 51. Nah, itu ya contoh nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke contoh pembagian pecahan nomor 3 ya. Semoga untuk materi yang tadi kalian juga sudah semakin paham. Nah, untuk yang ketiga, soalnya adalah 2,4 dibagi 0,08. Nah, samakan pecahannya menjadi pecahan biasa. 2,4 ini ada satu angka di belakang koma, berarti artinya per 10. 2,4 menjadi 24. Komanya hilang ya, karena sudah diganti menjadi per 10. Kemudian dibagi 0,08, ada dua angka di belakang koma. Berarti artinya per 100. Lalu angka yang ada di atas adalah angka 8. Harusnya 008 ya, tapi 00 di depan tidak perlu ditulis. Kemudian, ini soal pembagian kita ubah jadi perkalian dengan cara dikali kebalikannya. Nah, menjadi ini soalnya 24/10 dikali 100/8. Lalu kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Menjadi 2400/80. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bagi ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 30. Nah, sebenarnya ada cara lain ya. Untuk soal perkalian itu sebenarnya boleh dicoret-coret. Yang boleh dicoret itu adalah atas dengan bawah atau dengan silangnya. Jadi ini yang bersilangan ini boleh kita coret-coret. Nah, ini contohnya 24 ini kita coret dengan yang 8 ya. Kita bagi dengan 8, 8-nya dapat 1, 24-nya kita bagi 8 dapat 3.
Kemudian untuk yang 10 dengan 100 kita bagi masing-masing dengan 10. 10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Lalu angka-angka yang tersisa adalah ini 3 dikali 10 per 1 dikali 1. Ini kita kalikan 30 per 1 atau 30 jawabannya. Kalau ini masih agak bingung atau belum paham, boleh menggunakan cara yang manual yang dikalikan seperti ini. Tapi ingat nanti angkanya besar, jadi konsekuensinya kalau dikalikan seperti biasa nanti angkanya besar. Tapi tidak apa-apa ya. Silahkan dipelajari, dilatih untuk soal yang ini. Nanti akan lebih cepat kalau dengan cara dicoret-coret seperti ini, tapi harus benar-benar dipahami pembaginya berapa. Oke, lanjut. Untuk contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal keempat, 61/2 dibagi 3,61. Nah, ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, ini menjadi 13/2, lalu dibagi. Yang ini ada dua angka di belakang koma, berarti artinya per 100, menjadi 361 per 100. Terus sama dengan 13/2 dikali 100 per 361 ya, ini dikali kebalikannya ya. Kemudian kita kalikan ya, atas dikali atas, bawah dikali bawah menjadi ini. Lalu ini karena yang bagian atas lebih besar, kita ubah jadi pecahan campuran. Kita pakai pembagian bersusun. Ternyata hasilnya 1,578 per 722. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 2 ya. Menjadi hasil akhirnya 1,289 per 361. Nah, tidak usah takut dengan angka yang besar ya. Kita harus tetap semangat dalam berhitung, mencoba, dan berlatih ya. Nah, cara lainnya dengan yang tadi ya, dicoret-coret. Nah, ini dari sini tadi ya, karena perkalian boleh dicoret-coret. Ini 13/2 kita kalikan 100 per 361. Ini yang bisa dicoret adalah 2 dengan 100. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1, 100 dibagi 2 mendapat 50. Lalu tersisa 13 kali 50, jawabannya ini. Lalu 1 kali 361 jawabannya ini. Lalu kita ubah jadi pecahan campuran karena ini lebih besar. Dapat 1,289 per 361. Jawabannya sama ya. Jadi kalau yang dicoret-coret nanti angkanya lebih kecil, tapi kalau yang dikalikan manual nanti angkanya akan lebih besar. Nah, silahkan kalian bisa memilih cara yang kalian suka atau yang paling efektif menurut kalian dan cepat untuk mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan. Perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan. Jadi, pecahannya harus disederhanakan ya. Selanjutnya, menuliskan perbandingan. Nah, di sini ada contoh perbandingan. Di sini ada gambar pisang dan gambar buah apel. Perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah, nah, perbandingannya dapat kita tulis sebagai berikut. Banyak pisang, kita hitung ada 3 ya di sini. Kemudian banyak apel ada 4. Maka misalnya kita sebut dulu pisang ya. Berarti kita harus konsisten ya, kalau kita sebut banyak pisang dulu, maka nanti jumlahnya juga adalah jumlah yang pisang. Nah, kita tulis di sini banyak pisang per banyak apel sama dengan, nah, sesuai gambar pisangnya ada 3, kemudian per
banyak apelnya ada 4. Atau boleh juga kita tulis menjadi 3:4. Jadi 3/4 ini boleh kita tulis 3:4. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Ingat bahwa letaknya harus benar ya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi tidak boleh di sini banyak pisang, kok di sini 4. Itu tidak boleh. Jadi harus konsisten, sesuai ya. Begitu cara menuliskan perbandingan. Selanjutnya, menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Ini ada contoh. Yang pertama, Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Kita jawab ya. Nah, cara menyatakan perbandingan adalah dengan menyederhanakan pecahannya hingga ke bentuk paling sederhana. Nah, seperti ini perbandingannya kita tulis. Untuk yang bagian atas kita sebut dulu sesuai di soal ini ya, ayam jantan, kemudian per jumlah ayam betina. Konsisten ya, jumlah ayam jantannya ada berapa? 27. Kemudian per jumlah ayam betinanya ada 63. Kemudian kita sederhanakan dengan cara kita bagi menggunakan FPB-nya. Nah, untuk menyederhanakan ke bentuk paling sederhana, bisa dibagi menggunakan FPB. Kita cari FPB dari 27 dan 63. Nah, maka didapat ya FPB atau pembagi terbesarnya adalah dari kedua ini, yaitu 9. Maka kita bagi saja dengan 9/9. Nah, diperoleh jawaban yang ini 27 dibagi 9 mendapat 3, lalu 63 dibagi 9 mendapat 7. Jadi ini sudah bentuk pecahan paling sederhana. Jadi perbandingan ayam jantan dengan ayam betina adalah 3:7. Nah, seperti itu cara menyatakan perbandingannya. Berikutnya, contoh yang kedua. Perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9:2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapakah jumlah sepeda motornya? Nah, coba kita hitung bersama-sama. Jadi ada dua cara untuk mencari jumlah sepeda motornya ya. Jadi ini sudah diketahui ya jumlah mobil. Nah, kita bisa menggunakan cara pecahan senilai. Ini seperti yang sudah dipelajari di kelas 4. Nah, kita tulis saja. Misalnya, kita tulis sepeda motor lebih awal ya, di bagian atas ya. Sepeda motor per mobil sama dengan, nah kita lihat perbandingannya. Perbandingan milik sepeda motor adalah yang 9 ini. Kemudian per perbandingan yang milik mobil 2. Nah, maka per 2, 9/2 sama dengan, nah kita bandingkan dengan jumlahnya atau banyaknya. Nah, yang diketahui di soal ini adalah banyak mobil. Maka mobil posisinya ada yang di bawah ya, adalah yang di bawah ya. Jadi 16-nya jumlah mobilnya kita tulis di bagian bawah, bukan di bagian atas. Karena yang bagian atas ini pasti nanti menunjukkan jumlah sepeda motor. Nah, belum diketahui ya jumlah sepeda motornya, maka kita tulis dengan titik-titik seperti ini. Nah, kita ingat kembali ya pelajaran di kelas 4 bahwa cara mencari pecahan senilai. Nah, kita lihat titik-titiknya ada di sini ya. Nah, maka nanti ini kita lihat yang sudah lengkap, yaitu 2 dengan 16. Bagian bawahnya sudah lengkap ya, tidak ada yang kosong. Nah, 2 menjadi 16, berarti kan bertambah besar. Nah, jika bertambah besar, caranya kan pasti dikalikan. 2 dikali berapa supaya menjadi 16? 2 dikali 8. Nah, karena yang bawah dikali 8, yang atas juga dikali 8. 9 dikali 8 hasilnya adalah 72. Nah, jadi jumlah atau banyak sepeda motor adalah 72. Hasil dari pecahan senilai.
2 kali 8, 16, 9 dikali 8, 72. Ini cara yang pertama menggunakan cara pecahan senilai. Kemudian bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Nah, soalnya yang tadi ya. Nah, ini cara yang kedua. Ini cara yang kedua ya, bukan cara yang pertama ya. Oke. Jumlah motor sama dengan perbandingan motor per perbandingan mobil dikali jumlah mobil. Jadi jumlah yang di sini ini adalah jumlah yang diketahui, yaitu jumlah mobilnya. 9 per 2 dikali 16 ya. Kemudian ini boleh kita coret-coret ya. 2 dengan 16 ini sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi kalau mencoret-coret itu dibagi dengan angka yang sama ya. Sini bagi 2 dapat 1, sini bagi 2 dapat 8. Satunya kita hilangkan saja, tidak apa-apa. Kemudian tersisa 9 dikali 8, hasilnya 72. Ini sama ya dengan yang tadi ya, jumlah sepeda motor ada 72. Oke, berikutnya adalah perbandingan yang diketahui jumlahnya. Nah, ini beda lagi ya. Nah, apabila besarnya perbandingan dari A dan B adalah A kecil banding B kecil, ya, dan jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A besar tambah B besar sama dengan J. Nah, ini jadi lambang jumlah itu dilambangkan dengan J seperti ini ya. Kalau yang lambang perbandingan A kecil banding B kecil. Maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah sebagai berikut. Nah, A besar sama dengan A kecil per A kecil tambah B kecil dikali jumlah atau J. Atau kalau yang dicari adalah yang B besar, maka B kecil per A kecil ditambah B kecil dikali J. Nah, nanti akan mudah kalau kita sudah lihat di contoh soalnya. Intinya yang kecil-kecil ini adalah perbandingannya. Kalau yang besar ini adalah angka atau jumlahnya atau besarannya ya. Oke. Jadi apabila besarnya perbandingan dan jumlah sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dijumlahkan. Nah, ini perbandingannya dijumlahkan ya, untuk per yang bawahnya itu atau untuk penyebutnya itu adalah jumlah dari perbandingannya. Nah, kita ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Oke, contoh soalnya adalah perbandingan umur Mila dan Rudi adalah 2 dibanding 5. Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun, berapakah usia mereka masing-masing? Nah, penyelesaiannya adalah kita tuliskan apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah perbandingan umur Mila ya, perbandingannya milik Mila kita lambangkan A kecil ya. Ingat, kalau perbandingan tadi kita lambangkan A kecil. Berapa punya Mila? 2. Kemudian perbandingan Rudi, kita lambangkan B kecil. 5 ya tempat Rudi. Kemudian apalagi yang diketahui? Jumlah usia. Jumlah kita lambangkan J, 35. Nah, apa yang ditanyakan? Umur Mila dan umur Rudi. Karena yang ditanyakan adalah berapakah usia mereka masing-masing ya. Maka kita cari satu persatu ya, bukan terus dijumlahkan. Oke, berikutnya ya. Nah, ini tadi datanya, lalu kita ke caranya. Nah, caranya seperti rumus yang tadi ya. A kecil per perbandingannya dijumlahkan dikali jumlah. Begitu juga yang umur Rudi. Nah, perbedaannya adalah di bagian ini, yang bagian atas. Nah, yang bagian atas ini adalah perbandingan milik yang dicari. Mengapa yang ini A? Karena A ini adalah milik Mila. Mengapa yang ini B? Karena yang B ini adalah perbandingan milik Rudi. Yang lainnya sama. Perbandingannya dijumlahkan, lalu ini jumlah yang diketahui tadi. Oke, kita lihat caranya. Kita masukkan perbandingannya. Mila tadi 2 ya. Kemudian ini kita jumlahkan, 2 tambah 5 ya. Kemudian dikali jumlahnya, 35. Ini juga, ini bedanya di bagian B. Rudi tadi perbandingannya 5. Nah, kita hitung.
2 per 7 dikali 35, kemudian yang ini 5 per 7 dikali 35. Nah, ini boleh kita coret-coret. 7 dengan 35 ini kan sama-sama bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 dapat 1, 35 dibagi 7 dapat 5. Begitu pula yang ini. Ini kita coret-coret, 7 dibagi 7 dapat 1, 35 dibagi 7 dapat 5. Nah, di sini tersisa 2 kali 5, yang sini tersisa 5 kali 5. Jawabannya adalah 2 kali 5, 10, 5 kali 5, 25. Nah, jadi usia Mila adalah 10 tahun, dan usia Rudi adalah 25 tahun. Seperti itu cara penyelesaiannya. Selanjutnya, kita ke perbandingan yang diketahui selisihnya. Nah, apabila besarnya perbandingan sudah diketahui ya, tadi kan perbandingannya lambangnya A kecil banding B kecil, kemudian selisih sebenarnya, selisih itu jaraknya ya, kita lambangkan dengan S, maka besar sebenarnya bisa kita cari seperti ini. A besar sama dengan A kecil, perbandingannya ya, per selisih perbandingan. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil, perbandingannya kita kurangkan, dikali selisih. Atau kalau yang dicari yang B, maka yang sini perbandingannya B kecil, per selisih ya, besar kurangi yang kecil dikali selisihnya. Nah, jadi nanti selisih perbandingan ini kita jadikan penyebut. Jadi yang besar, perbandingan yang besar dikurangi perbandingan yang kecil nanti menjadi selisih perbandingan. Kita langsung ke contoh soal saja supaya mudah dipahami ya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Perbandingan banyak ternak sapi dan domba di sebuah peternakan adalah 4 dibanding 9. Jika selisih banyaknya sapi dan domba adalah 20, tentukan jumlah sapi dan domba. Penyelesaiannya diketahui apa saja? Perbandingan sapi yaitu 4, kita lambangkan A kecil. Kemudian perbandingan domba kita lambangkan B kecil, 9 ya, jadi urut ya, sapi dulu yang disebut, kemudian domba. Lalu yang diketahui selain itu adalah selisih, kita lambangkan S yaitu 20. Ditanyakan jumlah sapi dan jumlah domba. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi diketahui ya dan ditanyakan. Kemudian kita selesaikan bersama. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi ya, jumlah sapi, maka kita pakai perbandingan yang sapi yang A per selisih perbandingan yang berarti nanti dikurangi. Kemudian jumlah domba kita pakai yang B karena domba kita lambangkan yang B kecil per selisih perbandingan dikali S. Nah, jumlah sapi ini menggunakan perbandingan yang sapi. Perbandingannya yaitu 4 per selisih perbandingan. Nah, selisih itu besar kurang yang kecil, perbandingannya kita kurangkan. Lebih besar yang 9 ya, maka 9 dikurangi 4 dikali 20. Kemudian untuk yang domba kita pakai perbandingan yang domba yaitu yang 9. Kemudian selisih perbandingannya sama, yang besar dikurangi yang kecil yaitu 9 dikurangi 4, kemudian kita kalikan 20. Nah, kita peroleh 4 per 5 dikali 20 untuk yang sapi, kemudian untuk yang domba 9 per 5 dikali 20. Ini juga kita bisa coret-coret. 5 dengan 20 sama-sama bisa dibagi 5. 5-nya kita bagi 5, mendapat 1, 20-nya kita bagi 5, mendapat 4. Maka nanti di sini tinggal tersisa 4 kali 4. Yang ini 5-nya kita bagi 1 dapat 5, 20-nya kita bagi 5 dapat 4. Di sini tersisa 9 dikali 4 nantinya. Nah, kalau kalian tidak ingin mencoret-coret seperti itu, kalian bisa mengalihkan secara manual. Biasa ya, 4 kali 20 per 5. Jadi 4 dikalikan 20 dulu, lalu dibagi 5. Yang ini juga 9 dikalikan 20, lalu per 5. Seperti itu. Nah, di sini tadi tersisa 4 kali 4 ya.
Jawabannya 16, yang sini 9 kali 4, jawabannya 36. Jadi jumlah sapi ada 16 dan jumlah domba ada 36. Nah, berikut tugas Ananda di rumah ya. Silakan dikerjakan di buku tulisnya dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.